Romulus dan Remus, dua saudara dalam mitologi Romawi dan diyakini sebagai pendiri kota Roma yang ada di negara Italia. Walau keduanya bersaudara, tapi persaingan untuk menjadi yang terbaik di antara mereka mulai menyilaukan mata keduanya. Kedua saudara itu saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan kekuasaan, sampai akhirnya Remus pun terbunuh di tangan saudaranya sendiri, yaitu Romulus. Kisah Romulus dan Remus menjadi nyata ketika dihadapkan pada persaingan antara SS Lazio dan AS Roma dalam aspek sepak bola. Kedua klub ini lahir dari rahim yang sama, yaitu kota Roma. Namun, kedua klub bersaudara ini juga saling bunuh-membunuh untuk penasbihan siapa klub terbaik di kota Roma. SS Lazio atau kita sebut Lazio saja dalam video ini menghadapi situasi sulit setiap musimnya. Kalau tidak membunuh, maka merekalah yang akan dibunuh. Lazio selalu berjibaku menghadapi adiknya, yaitu AS Roma. Dalam setiap musim kompetisi Liga, Lazio akan rela siapa saja juara Liga Italia asalkan tidak AS Roma. Si elang Lazio awalnya adalah penguasa kota Roma. Lazio terlalu besar untuk tim-tim lain di kota Roma. Hanya Lazio yang mampu bersaing dengan tim-tim kuat dari Italia Utara yang sedang mendominasi liga seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan maupun Bologna. 27 tahun lamanya kuku elang mencengkram kota Roma sejak Lazio didirikan 1900 sampai tahun 1927 ketika Benito Mussolini, seorang penguasa diktator yang sedang berkuasa di Italia, menggabungkan seluruh klub-klub yang ada di kota Roma untuk menjadi satu klub yang diharapkan akan menjadi lebih kuat nantinya demi membangkitkan kejayaan Romawi yang berpusat di kota Roma. Namun, penggabungan ini ditolak keras oleh kubu Lazio. Hal ini erat kaitannya dengan buah pikir seorang jenderal militer, yaitu Giorgio Vascaro, yang memiliki pengaruh di tubuh Lazio. Walau Benito Mussolini dan Giorgio Vascaro sama-sama rejim fasis, tapi terkait penggabungan klub dari kota Roma ini, mereka berbeda pendapat. Penggabungan klub berbasis kota Roma akhirnya melahirkan klub AS Roma, sedangkan Lazio tetap berdiri sebagai sebuah klub mandiri. Sejak itu, ada dua klub di kota Roma, yaitu SS Lazio dan AS Roma. Di titik inilah genderang perang mulai ditabuh. Di titik ini juga, Romulus dan Remus mulai terasa nyata di kota Roma antara Lazio dan AS Roma. Pendukung Lazio mengklaim mereka lah klub Roma sejati karena sudah ada jauh sebelum AS Roma didirikan. Pendukungnya berbasis di bagian utara kota Roma. Sedangkan kubu AS Roma juga merasa mereka lah klub asal Roma sesungguhnya karena pendukung AS Roma berbasis kaum pekerja atau berbasis warga kota Roma di kawasan selatan kota. Lazio dituding merupakan klub boneka, bentukan para elit kaya dari kawasan utara Italia, atau klubnya para borjuis berduit, serta tidak dapat mewakili kota Roma sesungguhnya yang mayoritas kaum proletar atau kaum pekerja. Api permusuhan pendukung Lazio dengan AS Roma dimulai di sini. Perdebatan siapa yang paling Romawi, siapa Roma sejati, dan siapa yang benar-benar berhak mewakili kota Roma. 8 Desember 1929, Lazio dan Roma akhirnya bentrok di lapangan hijau. Pertandingan pertama kedua kubu ini dimenangkan AS Roma dengan skor 1-0 dan Lazio pun membalasnya pada 23 Oktober 1932 dengan skor 3-0. Seperti ditakdirkan untuk bermusuhan, entah apa penyebabnya, akhirnya mereka disatukan dalam satu rumah di tahun 1953. Tensi yang sudah mendidih antara pendukung Lazio dan pendukung AS Roma kini dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka memiliki rumah yang sama, yaitu Stadion Olimpico. Sejak saat itu, Stadion Olimpico seperti gelanggang perang para gladiator yang berprinsip membunuh atau dibunuh. Hanya ada satu pemenang yang keluar dari gelanggang gladiator,
para pendukung Lazio ditempatkan di bagian utara stadion dan pendukung AS Roma ditempatkan di bagian selatan stadion. Akhirnya, dua klub kakak beradik ini saling bentrok untuk pertama kali di rumah mereka sendiri. Pertarungan kali ini berakhir sama kuat dengan skor 1-1. Lazio yang lahir dari rahim kota Roma dan berayah kepada Giorgio Vaccaro ingin membuktikan bahwa bapak mereka lah yang paling Romawi. Sedangkan AS Roma yang juga lahir dari rahim kota Roma tapi berayahkan kepada Benito Mussolini ingin membuktikan juga bahwa mereka lah yang paling tepat mewakili kota Roma. Kedua klub ini bukanlah langganan juara di kompetisi Liga Italia. Namun, untuk laga antar tim dalam kota Roma, haram hukumnya untuk kalah. Bagi pendukung Lazio maupun AS Roma, datang ke Stadion Olimpico di laga derby bukanlah menyaksikan pertandingan sepak bola, tapi adalah perang. Banyak di antara para pendukung tak peduli akan jalannya pertandingan. Yang terpenting bagi mereka, mengintimidasi pemain lawan sepanjang laga. Kisah Romulus dan Remus itu akhirnya memakan korban. 28 Oktober 1985, pendukung Lazio bernama Vincenzo Paparelli tewas akibat terkena tembakan suar atau sejenis flare dari pendukung AS Roma yang mengenai tepat di bagian tubuhnya. Nyawanya tak tertolong dan akhirnya meninggal di tempat. Sejak kejadian inilah permusuhan semakin meruncing. Bagi pendukung Lazio, nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah. Terbukti dari bentangan spanduk di tribun Ultras Lazio yang bertuliskan, "Paparelli, kematianmu akan kami balas," atau "Kami tak akan melupakanmu, Paparelli." Sejak kematian Vincenzo Paparelli itu, api permusuhan antara dua kubu yang semakin menyala-nyala. Setiap laga antara Lazio versus AS Roma, atmosfernya lebih mencekam. Tak hanya pertandingan sepak bola biasa, melainkan lebih mencerminkan perang para gladiator, baik pemain di lapangan maupun penonton di tribun. Di kota Roma, jangan pernah memakai jersey Lazio maupun jersey AS Roma jika tidak berada di stadion. Hal itu sangat membahayakan keselamatan. Sejauh ini, sudah tercatat bahwa banyak sekali kekerasan di kota Roma. Hal semacam ini yang dilakukan pendukung Lazio maupun pendukung AS Roma. Lazio yang merupakan klub yang lahir dari kota Roma tidak merasa aman berada di rumahnya sendiri. Banyak luka, air mata, dan kesedihan menyelimuti Lazio. Satu-satunya kebahagiaan bagi mereka hanya menang atas AS Roma. Mereka tak peduli trofi, mereka tak peduli Lazio juara atau tidak. Tapi yang mereka inginkan hanya menang atas AS Roma. Kebencian yang sudah mengakar dan senantiasa dipelihara merasuki ke dalam relung jiwa klub, bahkan sampai berefek pada tensi panas antar pemain di lapangan hijau. Musim Serie A 2000-2001, di pertandingan derby putaran pertama, Lazio kalah 1-0 dari AS Roma akibat gol bunuh diri dari pemain Lazio, yaitu Paulo Negro. Di pertandingan derby putaran kedua, ketika Paulo Negro masuk lapangan, seluruh pendukung AS Roma bertepuk tangan untuk Paulo Negro, seolah-olah mengucapkan terima kasih atas gol bunuh dirinya itu. Ini momen tak akan pernah dilupakan Paulo Negro sepanjang hidupnya. Atmosfer yang panas di tribun penonton menjalar ke dalam lapangan. Ketika musim Serie A 2016-2017, saat Lazio dan Roma bertemu, terjadi bentrokan antara pemain antara Danilo Cataldi dan Kevin Strootman akibat siram-menyiram air antara keduanya. Keributan besar pun terjadi bahkan setelah pertandingan berakhir. Keributan antara Senat Lulik dan Antonio Rudiger sesaat meninggalkan lapangan pertandingan. Kalah dari AS Roma saja haram hukumnya bagi Lazio, apalagi sampai AS Roma meraih juara. Itu bagai kiamat bagi mereka. Musim 2009-2010, ketika Lazio bertemu Inter Milan, pendukung Lazio meminta tim mereka untuk kalah dari Inter Milan. Permintaan ini disampaikan dalam yel-yel dan nyanyian sampai ke spanduk di tribun. Hal ini berkaitan dengan tahta juara yang sedang diperebutkan antara AS Roma dengan Inter Milan. Jika Lazio menang atas Inter Milan, besar kemungkinan AS Roma lah yang akan juara. Dan sebaliknya, jika Lazio kalah dari Inter Milan, besar kemungkinan Inter Milan lah yang akan juara, karena Liga hanya menyisakan 2 pekan lagi.
Spanduk-spanduk besar dibentangkan di tribun utara Stadion Olimpico. Di antaranya bertuliskan, "Nando, biarkan bola melewatimu, maka kami tetap menyayangimu." Seolah-olah Lazio sudah merelakan kekalahan atas Inter Milan. Spanduk lain bertuliskan, "Zarate, jika kau mencetak 1 gol saja, kami paketkan kau ke Buenos Aires," sebagai penanda bahwa pendukung Lazio melarang pemain Lazio mencetak gol ke gawang Inter Milan. Ada lagi spanduk lain bertuliskan, "Jika Lazio unggul di menit 80, maka kami serbu lapangan." Kalimat ini merupakan intimidasi nyata dari pendukung sepak bola yang ingin melihat timnya kalah dari lawannya. Semua pemandangan aneh ini membuat pelatih Inter Milan, Jose Mourinho, menggeleng-gelengkan kepala. Benci kepada AS Roma lebih besar dari sayang kepada klub mereka sendiri. Padahal ketika itu adalah pekan-pekan terakhir Liga. Posisi Lazio sendiri di ambang batas jurang degradasi, yaitu di peringkat 17 tangga klasemen. Pendukung Lazio tak peduli Lazio terdegradasi, asalkan AS Roma tidak juara. Akhirnya di pertandingan itu, Inter Milan berhasil menang. Pendukung Lazio kegirangan seperti meraih juara. Bagi mereka, silahkan tim lain juara, asal tidak AS Roma. Proses berdiri. Lazio merupakan sebuah asosiasi olahraga multicabang, berdiri 9 Januari 1900 di distrik Prati, kota Roma, dengan nama Società Podistica Lazio. Namun, di awal pendirian asosiasi olahraga Lazio, tidak ada cabang olahraga sepak bola di dalamnya. Baru kemudian, 10 tahun berselang, tepatnya di tahun 1910, salah seorang manajemen Società Podistica Lazio bernama Luigi Bigiarelli mulai memasukkan olahraga sepak bola ke tubuh Lazio, serta mulai mengusung burung elang sebagai simbol klub. Kemudian, asosiasi olahraga Lazio berganti nama menjadi Società Sportiva Lazio atau disingkat dengan SS Lazio. Tahun 1912, SS Lazio mulai memainkan olahraga sepak bola secara resmi. Kemudian mulai mengikuti kompetisi regional Italia Tengah, karena waktu itu kompetisi nasional Italia belum terbentuk secara utuh. Arti nama. Kata Lazio berasal dari bahasa Italia, sedangkan dalam bahasa Latin adalah Latium. Lazio atau Latium merujuk kepada suatu daerah di kawasan Italia Tengah, atau dianalogikan jika di Indonesia setingkat dengan daerah provinsi. Provinsi Lazio atau Provinsi Latium beribu kotakan di kota Roma. Istilah nama daerah inilah yang dipakai pendiri Lazio menjadi nama klub olahraga Lazio. Hal inilah penyebabnya pendukung Roma tidak mengakui Lazio sebagai klub asal kota Roma, dan pendukung AS Roma sering menyebut Lazio sebagai klub pinggiran. Dan jika dianalogikan ke daerah di Indonesia, Lazio mewakili Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan dan AS Roma mewakili Kota Bandung. Sehingga perdebatan siapa yang paling tepat mewakili Kota Roma masih berlangsung sampai saat ini. Warna. Lazio memiliki warna putih dan biru langit yang terinspirasi dari simbol atau bendera negara Yunani. Hal ini tak terlepas dari Lazio itu sendiri yang terdiri dari banyak cabang olahraga. Maka pemilihan warna ini adalah bentuk pengakuan atas event Olimpiade multicabang yang terkait dengan tradisi olahraga Eropa terhadap negara Yunani. Di awal pendiriannya, Lazio menggunakan kostum berwarna putih dan biru langit yang saling berpotongan dengan celana dan kaos kaki hitam. Kemudian, Lazio pernah menggunakan kostum putih dalam beberapa waktu. Akhirnya, Lazio kembali menggunakan kostum biru langit dengan warna putih tipis sebagai kombinasi dan bertahan sampai saat ini. Lambang. Lazio memiliki lambang perisai berwarna putih dan biru dengan simbol elang di atas perisai. Simbol Lazio secara tradisional adalah burung elang. Simbol ini digagas sendiri oleh pendiri Lazio, yaitu Luigi Bigiarelli. Simbol elang ini
juga berasal dari emblem tentara Kekaisaran Romawi yang terkenal dengan Aquila. Legium Romawi mengusung simbol elang ini jika mau berperang dan dalam masa perperangan. Penggunaan simbol elang merupakan pengakuan akan Aquila, lambang Zeus sang dewa langit dan petir di mitologi Yunani. Seperti sudah dijelaskan di awal, Lazio banyak mengadopsi filosofi dan simbol-simbol Yunani dalam perjalanannya. Perisai berwarna putih dan biru langit pada logo Lazio merupakan warna kebesaran yang diusung Lazio dan diadopsi dari warna bendera Yunani. Warna putih dan biru langit dipakai Lazio di setiap atribut klub, seperti pada kostum, lambang, dan atribut klub lainnya. Julukan. Lazio diberi julukan Bianco Celeste dalam bahasa Italia. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berarti si putih dan biru. Ini merujuk kepada warna klub Lazio itu sendiri, yaitu warna putih dan warna biru langit. Selain itu, Lazio juga dijuluki Aquile atau Aquila atau Aqualetti dalam bahasa Italia. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berarti si elang. Hal ini tentunya merujuk kepada simbol elang yang ada di logo Lazio. Kemudian, dalam game FIFA 22, Lazio diberi nama Latium karena Latium merupakan nama lain dari Lazio itu sendiri, merujuk kepada suatu daerah setingkat provinsi di Italia. Supporter. Lazio memiliki supporter terbanyak ke-6 di Italia dengan persentase 2% dari seluruh supporter di Italia. Menurut penelitian La Repubblica pada Agustus tahun 2008, kelompok supporter fanatik Lazio bernama I Riducibili yang dibentuk tahun 1987 serta memiliki anggota terbesar dan terbanyak di Italia. Selama musim 2009-2010, kepemimpinan Curva Nord diambil alih kelompok supporter Lazio yang lain, yaitu Banda Nuantri. Itulah dua kelompok besar supporter fanatik Lazio. Berbagai kelompok supporter Lazio ini bersatu dalam mendukung Lazio di Curva Nord. Kemudian secara garis besar disebut dengan supporter Curva Nord Lazio. Rivalitas. Lazio memiliki rivalitas abadi dengan AS Roma karena kedua klub ini berada dalam satu kota yang sama dan juga stadion yang sama. Di samping itu, jejak historis antara Lazio dan AS Roma seperti luka yang tak ada obatnya sampai sekarang. Permusuhan antara Lazio dan AS Roma merupakan yang paling ekstrim di Italia, bahkan di dunia. Rivalitas itu merembes ke seluruh aspek, bahkan di luar konteks sepak bola sekalipun. Lazio juga memiliki rivalitas dengan Livorno. Permusuhan antara kedua klub ini didasarkan pada ideologi politik. Lazio dengan ideologi politik ekstrim sayap kanan, sedangkan Livorno dengan ideologi politik ekstrim sayap kiri. Maka sering terjadi keributan setiap kali Lazio dan Livorno bertanding. Napoli juga merupakan rivalitas Lazio. Permusuhan ini didasari status kedaerahan dan sosial. Napoli, yang merupakan perwakilan dari Italia Selatan, identik dengan kaum pekerja dan kaum miskin. Sedangkan Lazio walau berasal dari Italia Tengah, tapi Lazio merupakan bentukan dari para elit kaya, borjuis, dan pemilik modal di kawasan utara Italia. Setiap kedua klub ini bertemu, tensi pertandingan selalu panas dan selalu berpotensi ricuh. Di samping adanya lawan, Lazio juga memiliki kawan. Ya, dalam sepak bola terkadang ada tim-tim yang berkawan karena didasari kesamaan ideologi, perjuangan, ataupun latar belakang. Untuk di Italia, Lazio memiliki besti seperti Inter Milan, Triestina, dan Hellas Verona. Sedangkan untuk di Eropa, Lazio memiliki sohib seperti Real Madrid, Espanyol, Levski Sofia, Norwich City, dan Chelsea. Stadion. Sebelum bermain di Stadion Olimpico, Lazio bermain di Stadion del Partito Nazionale Fascista. Kemudian Benito Mussolini membangun kompleks olahraga di kota Roma yang bernama Foro Mussolini pada tahun 1927. Kompleks olahraga inilah yang kemudian menjadi Stadion Olimpico sekarang. Namun, pengerjaannya sangat lambat karena terganggu situasi perang yang melanda. Sejak tahun 1953, Lazio memiliki stadion bersama dengan AS Roma
yaitu Stadion Olimpico. Stadion ini mulai dibangun tahun 1927, namun tak kunjung selesai karena adanya Perang Dunia. Baru kemudian dibuka secara resmi pada 17 Mei 1953. Stadion Olimpico memiliki kapasitas penonton sebanyak 70.000 penonton dan dikelola oleh Sport e Salute. Stadion ini terletak di distrik Viale dei Gladiatori, Kota Roma, Italia, dan dimiliki oleh Italian National Olympic Committee. Maskot. Bagi kamu para pendukung Lazio, tentu lebih mengenal elang Lazio yang selalu diterbangkan jika Lazio bertanding. Namun, bagi kamu yang bukan pendukung Lazio, mungkin agak asing dengan si elang ini. Ya, Lazio memiliki sebuah maskot seekor burung elang yang terbang mengelilingi Stadion Olimpico ketika Lazio mau bertempur. Ritual ini menambah suasana magis atmosfer pertandingan. Selama berpuluh-puluh tahun, seekor elang bernama Olimpia mengiringi langkah Lazio di setiap pertandingan kandangnya. Namun, falconieri atau pawang elang atau orang yang punya elang menyatakan si elang Olimpia telah pergi di pertengahan musim Serie A 2024-2025. Maurizio Sarri selaku pelatih Lazio berkomentar tentang kepergian si elang Olimpia ini dalam sebuah wawancara dengan Sport Italia. Saya akan merindukan Olimpia. Dia berada di taman tepat di depan kamar saya. Saya melihatnya setiap hari, tapi sekarang saya lihat dia sudah tak ada lagi. Dengan itu, pihak klub akan mencari penerus si elang Olimpia melalui seleksi. Puluhan falconeri telah mendaftar dalam seleksi ini dan awal medio kedua tahun 2025 telah mengerucut menjadi 2 pendaftar saja dalam proses seleksi. Musim depan 2025-2026 mungkin Lazio telah memiliki kembali penerus si elang Olimpia. Ideologi politik. Benito Mussolini memang mendirikan klub AS Roma di tahun 1927. Namun bukan berarti Benito Mussolini jadi pendukung AS Roma. Ini hanya sebatas kebijakan pemerintah yang berkuasa waktu itu saja. Menurut berbagai sumber, perwira dan jenderal militer bahkan Benito Mussolini sendiri merupakan supporter dari Lazio. Lazio didirikan oleh seorang perwira militer di rejim fasis. Menolak bergabung dengan klub lain di kota Roma juga saran dari seorang jenderal militer rejim fasis. Bahkan dapat sokongan besar dari pemimpin tertinggi rejim fasis, membuat Lazio sangat kental dengan rejim fasis. Bahkan telah merasuk ke tulang sumsum klub Lazio itu sendiri. Tahun 1945, rejim fasis runtuh oleh blok komunis. Saat itu, Lazio mulai sedikit keluar dari bau-bau yang beraroma fasis. Musim telah berubah. Ideologi fasis ekstrim sayap kanan telah runtuh. Pihak Lazio dengan tegas menyatakan, Lazio tidak memiliki ideologi apapun. Namun begitu, terkadang masih muncul saja aroma fasis di tubuh Lazio, baik itu dari manajemen, pemain, bahkan dari supporter Lazio itu sendiri. Asosiasi Olahraga Lazio memang didirikan tahun 1900. Namun, baru memasukkan cabang sepak bola ke dalam Asosiasi Olahraga Lazio pada tahun 1910. Sejak saat itu, Lazio mulai fokus ke olahraga sepak bola, seiring makin populernya olahraga sepak bola di Eropa. Tahun 1912, Lazio bergabung dengan kompetisi Liga, seiring Federasi Sepak Bola Italia mulai membenahi dan mengorganisir kompetisi-kompetisi regional, seperti Kejuaraan Italia Selatan, Kejuaraan Italia Tengah, dan Kejuaraan Italia Utara, dengan mengadakan final playoff nasional antar klub-klub juara masing-masing kompetisi regional. Di babak playoff ini, Lazio mewakili kompetisi regional Italia Tengah, bahkan sampai 3 kali mencapai final playoff nasional. Namun, ketiga final itu, Lazio menderita kekalahan. Karena sulitnya tim dari Italia Tengah untuk juara di playoff nasional, akhirnya Benito Mussolini menggabungkan seluruh tim yang ada di kota Roma dan terbentuklah klub AS Roma. Namun, Lazio tidak ikut penggabungan ini dan memutuskan jalan sendiri-sendiri. Kemudian, Federasi Sepak Bola Italia menggulirkan kompetisi Liga Nasional Italia yang bernama Serie A Liga Italia tahun
1929. Ini musim pertama Serie A digulirkan. Di musim pertama ini, Lazio diperkuat oleh pemain hebat dalam diri Stefano Viola. Dalam kompetisi Liga pun, klub-klub asal Italia Tengah tetap kesulitan mengimbangi kekuatan tim-tim asal Italia Utara. Di musim 1936-1937, Lazio mampu menjadi runner-up di Liga Italia Serie A. Pencapaian ini merupakan yang terbaik didapatkan Lazio sebelum Perang Dunia II melanda dunia. Setelah masa-masa perang berakhir, tepatnya di era 1950-an, Lazio mengalami fase naik turun kasta kompetisi. Sampai akhirnya di tahun 1968, trofi pertama Lazio akhirnya didapatkan sepanjang pendirian sejarah klub. Trofi itu adalah trofi Coppa Italia. Walau sudah berkompetisi selama 40 tahun lamanya di kancah sepak bola Italia, hanya satu trofi didapatkan Lazio. Tapi semua itu tak masalah bagi pendukung Lazio. Tak apa tidak meraih trofi, asalkan AS Roma juga tidak meraihnya. 3 tahun berselang, tepatnya tahun 1961, Lazio terdegradasi ke Serie B Liga Italia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Setelah bertahan di kasta tertinggi selama 30 tahun lamanya, tahun 1963, Lazio kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Namun, 8 tahun lamanya bertahan di Serie A Liga Italia. Akhirnya, di tahun 1971, Lazio terlempar lagi ke kasta kedua kompetisi Liga. Tak perlu berlama-lama di Serie B. Musim 1973-1974, Lazio kembali lagi ke panggung Serie A. Namun, Lazio kali ini lebih berbeda. Mereka mampu memberikan perlawanan sengit di papan atas klasemen, memperebutkan Scudetto melawan Juventus maupun Milan. Namun, sayang di pekan terakhir, Lazio mengalami kekalahan dan gagal meraih juara Liga Italia. Di Pro D ini, Lazio diperkuat beberapa pemain seperti Giuseppe Wilson sebagai kapten tim, Luciano Receccioni, Mario Frustalupi, dan Giorgio Chinaglia sebagai striker serta dilatih oleh Tommaso Maestrelli. Akhirnya, juara Serie A Liga Italia pun diraih pada musim 1973-1974. Ini merupakan gelar pertama bagi Lazio di kompetisi tertinggi negeri Pisa. Namun, setelah itu, kematian tragis pemain dan pelatih Lazio, yaitu Luciano Receccioni dan Tommaso Maestrelli, serta kepergian pemain Giorgio Chinaglia, membuat Lazio lumpuh. Kehilangan beberapa pilar penting mematahkan ambisi besar Lazio. Kemudian, musim 1978-1979, Lazio mengakhiri musim di peringkat 8 klasemen akhir. Namun, seorang pemain Lazio yaitu Bruno Giordano mampu menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Italia atau top scorer di Serie A Liga Italia. Tahun 1980, Lazio terlibat skandal perjudian bersama Milan. Akibatnya, Lazio dan Milan dihukum degradasi ke Serie B Liga Italia. Lazio baru mampu ke kasta tertinggi Liga Italia tahun 1983. Akhir musim 1984-1985, Lazio nyaris terdegradasi lagi setelah menduduki posisi 15 tangga klasemen akhir. Tahun 1986, Lazio dihadapkan dengan kenyataan pahit. Pemain mereka, Claudio Vinazzani, terlibat skandal perjudian. Lazio dijatuhi hukuman degradasi lagi ke Serie B Liga Italia. Tak hanya itu, di Serie B pun poin mereka dikurangi 9 poin. Artinya, saat kompetisi Serie B dimulai, Lazio mengawali dengan poin minus 9. Ini tamparan keras bagi Lazio. Bayang-bayang degradasi ke Serie C pun menghantui Lazio. Apalagi di masa ini, kemenangan hanya mendapatkan 2 poin, seri 1 poin dan kalah 0 poin. Perjuangan keras Lazio akhirnya berhasil. Mereka terhindar terdegradasi ke Serie C berkat kepemimpinan pelatih hebat yaitu Eugenio Fascetti. Di tahun 1988, Lazio kembali ke kancah tertinggi persepak bolaan Italia. Sistem pengelolaan keuangan yang baik di bawah manajemen Gianmarco Calleri, Lazio berhasil bertahan di Serie A Liga Italia dan kembali mampu bersaing di papan atas liga. Seiring kedatangan investor baru yang ambisius, membuat lompatan besar bagi Lazio. Dia adalah Sergio Cracnotti yang mengakuisisi Lazio di tahun 1992. Berbagai rekor transfer dipecahkan Lazio untuk mendapatkan pemain-pemain bintang dan pemain-pemain muda berbakat seperti Juan Sebastian Veron, Christian Vieri, dan Hernan Crespo.
Ketika mendatangkan Hernan Crespo, Lazio memecahkan rekor transfer di dunia. Kebijakan transfer Lazio yang agresif mulai menampakkan hasil. Perlahan, posisi Lazio naik di tangga klasemen setiap musimnya. Tahun 1998, Lazio mendapatkan trofi Coppa Italia, dan setahun berselang, kompetisi Eropa pun dimenangkan Lazio, yaitu Piala Winner Eropa. Ini merupakan Piala Winner edisi terakhir yang diselenggarakan oleh UEFA. Masih di tahun 1999 ini, Lazio juga lolos ke partai final Piala Eropa, walau akhirnya kalah dari Inter Milan. Tak hanya itu, skuad penuh bintang Lazio berhasil merontokkan peraih treble winner musim sebelumnya, yaitu Manchester United dari Inggris di ajang Piala Super Eropa tahun 1999. Capaian fenomenal Lazio ini berlanjut di musim 1999-2000. Lazio berhasil mengunci gelar Scudetto Liga Italia Serie A. Pemain-pemain seperti Sinisa Mihalovic, Alessandro Nesta, Marcelo Salas, dan Pavel Nedved menghiasi pasukan tempur si elang ibu kota dan berada di tangan pelatih Sven-Goran Eriksson. Skuad tangguh Lazio diprediksi akan menguncangkan dunia. Setelah berbagai capaian ini, harapan memuncak di kubu Lazio. Mata dunia menantikan sepak terjang Lazio ke depannya. Namun apa daya, lagi-lagi skandal meruntuhkan Lazio. Tahun 2002, Presiden Lazio, Sergio Cracnotti, terlibat skandal keuangan yang melibatkan perusahaannya, yaitu perusahaan Cirio. Brand Cirio inilah yang menemani Lazio di puncak kejayaannya. Akibatnya, perusahaan Cirio dan Sergio Cracnotti terpaksa meninggalkan Lazio. Dalam keadaan tak berinduk ini, Lazio linglung tak tahu arah lagi. Sampai akhirnya keuangan Lazio diambil dan dikelola oleh bank dengan seorang manajer keuangan sementara untuk mengurusi Lazio. Sejumlah pemain bintang pun dipaksa dijual demi kelangsungan masa depan klub. Bahkan Alessandro Nesta, sang kapten, pun dilepas ke klub lain. 2 tahun sempoyongan, akhirnya Lazio diakuisisi oleh Claudio Lotito, seorang pengusaha lokal, membeli mayoritas saham klub. Bagaikan seorang dewa penyelamat, Claudio Lotito dengan ambisi besar akan membangkitkan kejayaan Lazio lagi. Namun, lagi-lagi skandal. Tak henti-hentinya, Lazio diterpa skandal. Tahun 2006, skandal terbesar di persepak bolaan dunia terkuak di Italia. Skandal itu disebut Calciopoli atau skandal pengaturan skor. Beberapa tim besar didakwa bersalah, termasuk Lazio. Akhirnya, berbagai sanksi dijatuhkan sesuai tingkat kesalahan. Beruntung, Lazio hanya dapat pengurangan poin dan tidak sampai terdegradasi ke Serie B. Padahal, tahun 2006 ini, Lazio di bawah pelatih Delio Rossi lolos ke kompetisi Eropa, yaitu Piala Eropa. Namun dilarang tampil karena terlibat dalam skandal Calciopoli. Walau memulai musim 2006-2007 dengan poin minus, namun Lazio berhasil bertengger di peringkat ketiga klasemen akhir dan tiket kualifikasi Liga Champions Eropa pun diraih. Musim 2008-2009, Lazio berhasil meraih trofi Coppa Italia kelima sepanjang sejarah klub setelah mengandaskan perlawanan Sampdoria di partai puncak. Di Piala Super Italia tahun 2009, Lazio berhasil meraih juara dengan menaklukkan Inter Milan di partai final yang diselenggarakan di Beijing, China. Kisah Romelos dan Remos tersaji di akhir musim 2012-2013. Lazio berhasil menikam Remos dalam diri AS Roma ketika partai final Coppa Italia. Inilah puncak kepuasan pendukung Lazio, karena membunuh AS Roma lebih berarti dari trofi apapun. Lazio mengetik ulang sejarah Romelos dan Remos. Kali ini merekalah sosok Romelos itu. Selanjutnya, Lazio konsisten bertarung di 4 besar klasemen Liga setiap musimnya. Kemudian Lazio memenangkan lagi Coppa Italia musim 2018-2019 setelah menundukkan Atalanta di partai final. Ini trofi Coppa Italia ke-7 bagi Lazio sepanjang sejarah klub. Di ajang Piala Super Italia tahun 2019, Lazio secara dramatis menaklukkan Juventus dan berhasil mengunci trofi Piala Super Italia tahun 2019. Begitulah Lazio menjalani petualangannya di kancah sepak bola Italia. Lazio memang bukan klub elit Eropa, namun di tanah Italia, Lazio ditakuti para raksasa. Seringkali Lazio menggagalkan juara para raksasa, seperti yang dialami Inter Milan tahun 2002 dan AS Roma tahun 2010. Lazio telah menempatkan status mereka sebagai tim besar Italia maupun kuda hitam di kancah Eropa sampai sekarang.